tokoh-tokoh yang menemukan teori-teori di bidang manajemen. Kenapa kok teori manajemen ilmiah? Ya, itu ada kata ilmiah. Ilmiah itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teori manajemen ini dapat dipertanggungjawabkan dan sudah dilakukan penelitian. Jadi perlu saya sampaikan di sini. Jadi saudara ini beruntung sekali bisa kuliah jurusan manajemen. Karena apa? Saudara orang manajemen itu berbeda dengan cara kerja orang teknik. Kalau orang teknik itu biasanya berpikirnya itu seperti teknik. Ya, jadi membuat sebuah bangunan, kalau ada tiang-tiang yang keropos, dibuang, diganti tiang yang baru. Tujuannya apa? Untuk membuat suatu bangunan, untuk mencapai tujuannya. Beda, Anda orang manajemen, jadi Anda selain menangani sumber daya fisik perusahaan, gedung, peralatan kerja, mesin-mesin, dan lain sebagainya, Anda juga menangani manusia. Jadi kalau menangani manusia tidak bisa disamakan dengan benda. Contohnya, kalau orang teknik misalkan, ini tidak semua, tapi ada juga karena keterbatasan mungkin ya. Ada juga orang yang berpikiran seperti bangunan. Kalau ada bagian yang sudah rusak, sudah lapuk tua, itu dihilangkan, diganti dengan yang baru. Tapi kalau orang manajemen, ini ada karyawan-karyawan yang tua sampai yang muda, ya. Apa ya yang tua itu mau disingkirkan seperti orang bangun bangunan tadi, tiangnya yang sudah keropos tadi disingkirkan? Kan tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi kalau orang manajemen itu bagaimana orang tua sampai muda itu bisa dikelola, ya. Mungkin dia sudah tua, oke, dikasih pelatihan, ya, atau dimonitoring sehingga apa yang dilakukan itu bisa lebih baik dan bisa terpantau. Nah, misalkan seperti itu. Jadi tidak langsung, oh ini sudah tua, dipecat. Nah, tidak seperti itu. Orang manajemen justru, oh ini sudah tua, ya, dikelola, masih dikelola. Ya. Jadi perusahaan itu iklimnya bagus. Yang muda sampai yang tua itu dikelola oleh perusahaan, dirawat ya istilahnya, seperti itu. Kalau sakit ya dikasih BPJS kesehatan, ya, biar sembuh, ya, biar sehat lagi. Kemudian itu ada Harrington Emerson, ya. Penyakit yang mengganggu sistem manajemen adalah pemborosan, ya. Jadi pemborosan, penghematan itu sudah ada sejak zaman dulu, ditemukan oleh Harrington Emerson ini. Sehingga kalau perusahaan itu efisien, ya, tidak boros, membeli sesuatu itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan, itu pencapaian tujuannya akan lebih lancar, ya, daripada yang boros. Karena yang boros belum capai tujuan sudah tutup perusahaannya. Kenapa? Boros tadi, ya. Supaya perusahaannya tidak tutup, ya harus hemat untuk mencapai tujuan. Kemudian itu ada teori manajemen klasik, ya. Henry Fayol, yaitu tokoh manajemen yang ternama di kalangan orang-orang manajemen, orang-orang ekonomi, ya.
Bapak manajemen operasional, itu sudah menemukan tentang teknik komersial, finansial, keamanan, akuntansi. Kemudian ada James Money, itu koordinasi loh, kan penting itu. Kemudian ada prinsip skalar, hubungan kepemimpinan antar fungsi. Jadi dalam organisasi itu tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi ada hubungan antar bagian. Kemudian ada hubungan pimpinan dan bawahan. Itu namanya prinsip skalar. Kemudian ada prinsip fungsional, definisi tugas, job desk ya. Kemudian prinsip staff, prinsip yang membedakan sebagai manajer staff dan lini lainnya. Ini pengelolaan manajemen ini bermacam-macam dan tokohnya sangat banyak seperti yang Anda lihat itu. Sudah ada prinsip administrasi ada. Jadi hampir semua yang kita lakukan keseharian, apalagi di tempat kerja, itu ada teorinya, ya kan? Yang Anda baca tadi, Anda kan sudah download teorinya. Itu kalau Anda ke tempat kerja, Anda baca ini, pasti nanti ada yang nyambung sama pekerjaan Anda. Berarti semua pekerjaan itu ada teorinya. Tinggal Anda mau ambil yang mana, yang cocok. Jangan ambil yang tidak cocok. Nanti orang akan bilang ke Anda kalau Anda itu cuma teori aja. Jadi harus ambil teori yang cocok supaya oh ya, berarti memang betul cara penyelesaian orang ini bisa menyelesaikan persoalan. Bisa menyelesaikan persoalan dari mana? Karena dia kuliah, sehingga dia tahu teori-teorinya dan bisa mencocokkan teori mana yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Seperti itu ya. Kemudian pendekatan hubungan manusiawi. Dari tadinya pola industri, kemudian pola industri itu apa? Berkaitan dengan mesin, alat-alat ya, lebih canggih ya. Kemudian ternyata pendekatan hubungan manusiawi itu penting. Kok bisa muncul pendekatan hubungan manusiawi? Itu asalnya dari kelemahan manajemen klasik yang monoton, menimbulkan stres, serta produktivitas menjadi turun. Nah, itu lebih kepada bagaimana memanusiakan manusia. Anda sebagai pimpinan memperlakukan karyawan Anda itu sebagai apa? Sebagai mesin apa sebagai manusia? Kalau sebagai mesin ya Anda pakai aja karyawan untuk bekerja tanpa memperhatikan karyawan ini punya kendala apa, baik dari segi fisik maupun dari segi kemampuannya. Nah, itu. Contohnya ini. Misalkan Anda sudah jadi pimpinan. Kemudian Anda itu sukanya nyuruh-nyuruh staf Anda ya. Sudah Anda kasih gaji kecil ya, Anda suruh-suruh terus ya. Sekali-sekali kalau Anda tidak mampu menaikkan gaji, sekali-sekali ya diajak makan bakso, dibelikan Anda gratis ya. Itu kan manusiawi, menganggap dia manusia. Manusia itu ya butuh makan, butuh keamanan, butuh mengaktualisasikan diri ya. Jadi Anda memperlakukan dia sebagai manusia.
Kemudian itu ada studi